Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya pada malam hari ini akan menjelaskan tentang filsafat bahasa yang berjudul pendekatan komunikatif dalam perspektif filsafat bahasa. Pendekatan komunikatif dalam suatu pendekatan komunikatif adalah suatu pendekatan yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam berkomunikasi, yang menekankan pada pembinaan dan pengembangan kemampuan komunikasi siswa. Sedangkan latar belakang munculnya pendekatan komunikatif adalah satu, ketidakpuasan akan beberapa teori bahasa. Yang kedua, adanya penekanan kurikulum dan kepentingan Zumanuria. Sedangkan langkah-langkah untuk penerapan dalam pendekatan komunikatif ini dalam proses pembelajaran adalah ada empat, yakni yang pertama adalah mengenai teori bahasa. Yang selanjutnya mengenai teori belajar. Yang ketiga adalah tujuan. Yang keempat adalah silabus. Selanjutnya ciri-ciri pendekatan komunikatif. A. Aktivitas yang menunjukkan komunikasi sebenarnya atau realitas yang mendorong pelajar untuk belajar. Yang B. Aktivitas berbahasa yang bertujuan melakukan tugas-tugas bermakna akan mendorong pelajar untuk belajar. Selanjutnya, materi silabus komunikasi dipersiapkan berdasarkan analisis kebutuhan. Selanjutnya, hasil pembelajaran secara komunikatif juga tergantung pada peranan dan kualitas guru. Yang harus diperhatikan guru sebagai berikut adalah satu, langkah-langkah pembelajaran yang sangat komunikatif. Tahap persiapan, guru perlu merumuskan tujuan pembelajaran dan menyiapkan berbagai strategi yang berhubungan dengan pokok bahasa. Tahap pelaksanaan, guru menyajikan materi pelajaran dengan memanfaatkan pendekatan komunikatif sehingga menarik perhatian siswa dalam proses belajar mengajar, sehingga proses belajar mengajar dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Tahap evaluasi, guru mengadakan evaluasi materi pelajaran yang lebih menekankan pada aspek kognitif dan efektif. Untuk mengulas lebih lanjut tentang penjelasan pendekatan komunikatif dalam perspektif filsafat bahasa adalah teori bahasa. Yang mana teori bahasa ini banyak cara untuk menjelaskan tentang teori-teori dalam pelajaran perbahasaan, sehingga apapun yang menjadi tujuan dari bahasa itu harus kita jelaskan lebih detail dan efektif secara jelas kepada siswa, sehingga siswa menerima pelajaran ini dengan mudah dan sangat dipahami. Sedangkan teori dalam belajar, teori belajar ini banyak cara untuk teori pembelajaran. Yang terpenting adalah bagaimana cara guru menyampaikan pembelajaran tersebut kepada siswa sehingga siswa dapat menerima dengan baik. Sedangkan tujuan dari teori bahasa dan teori belajar ini adalah untuk meningkatkan tingkat pemahaman kepada siswa secara utuh. Intinya adalah teori bahasa dan teori belajar ini adalah bertujuan untuk meningkatkan tingkat pemahaman siswa dalam belajar bahasa. Sedangkan tujuan daripada silabus ini adalah untuk mempertimbangkan atau membuat sebuah proses pembelajaran yang mana dari silabus ini akan ada peningkatan dalam proses pembelajaran sehingga siswa dapat menerima pelajaran ini melalui jenjang yang dibutuhkan dalam pembelajaran tersebut. Sekian presentasi dari saya tentang perspektif bahasa dan pendekatan komunikatif dalam perspektif filsafat bahasa.
Mudah-mudahan ada manfaat dan ilmunya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.